Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kepada Buddha, Dhamma dan Sangha kami menghormat. Video like tidak? Enggak. Oh, saya ngomong bebas ya. Ya, selamat sore Ibu Bapak, semoga dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Terimalah salam dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Rama Ramani yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini juga ada sekaligus Wisudi Upasaka Pasika, ada 13 orang. Jadi malam ini kita bicara masalah keyakinan saja, keyakinan kita kepada Tiratana Buddha, Dhamma dan Sangha. Sebelumnya saya ingin bertanya, siapa yang dimaksud sebagai umat Buddha? Siapa sih umat Buddha itu? Apakah umat Buddha itu orang yang rajin pergi ke wihara? Apakah umat Buddha itu orang yang KTP-nya beragama Buddha? Ataukah umat Buddha itu orang yang sudah diwisudi Upasaka atau Basika? Atau umat Buddha itu biku yang sudah ditasbih jadi biku atau samadera? Siapa kira-kira umat Buddha? Ya, yang sudah wisudi Upasaka Basika. Baiklah, kita bicara mengenai keyakinan kepada Tiratana. Keyakinan buat sebagian besar agama tertentu merupakan satu hal yang sangat penting, sehingga apapun suatu ajaran yang disampaikan harus diyakini sebagai kebenaran mutlak. Kalau tidak meyakini itu sebagai kebenaran mutlak, maka dianggap orang itu tidak punya iman. Kan begitu. Di dalam ajaran Buddha, keyakinan memang dibutuhkan, tetapi keyakinan seperti apa yang harus kita miliki? Kami banyak menemukan di berbagai daerah umat Buddha yang mengaku beragama Buddha, yang katanya yakin kepada Buddha, tetapi kalau ditanya lebih lanjut, dasarnya apa mempunyai keyakinan kepada Buddha? Dan sulit orang-orang tersebut menjawab. Jadi kalau kita meyakini sesuatu, ini benar, ini bagus, tapi tidak ada dasarnya, keyakinan seperti ini di dalam ajaran Buddha tidak diperlukan. Keyakinan yang seperti ini ada kalanya berbahaya. Keyakinan yang tanpa dasar akan menimbulkan fanatisme yang berlebihan terhadap apa yang diyakini. Bahkan ada beberapa orang karena begitu kuat keyakinannya kepada pandangan tertentu sehingga menganggap yang lain salah, yang lain tabir,
bukan kafir ya, kafir. Ya. Bagaimana kita sebagai umat Buddha meyakini tiratana ini? Tentu harus ada dasarnya. Keyakinan yang tidak ada dasar itu disebut sebagai amulika sada. Keyakinan yang tanpa dasar. Dasarnya apa? Pokoknya percaya. Kalau sudah pakai pokoknya itu udah susah. Susah diajak diskusi, mending diam. Kalau sudah pokoknya itu sudah susah. Tentu kita sebagai umat Buddha, kita harus mempunyai dasar yang kuat. Kenapa saya meyakini Buddha ini? Kenapa saya meyakini Dhamma? Kenapa saya meyakini Sangha? Dasarnya apa? Memangnya pernah ketemu Buddha? Emang tahu Buddha itu siapa? Dan di Indonesia yang seperti kita ketahui, umat-umat yang mempunyai keyakinan kepada Buddha katanya itu sedikit sekali yang membaca ajaran-ajaran Buddha. Dia tahu ajaran Buddha mungkin dari teman, dari TV, sekarang dari YouTube, atau dari baca. Sedikit tapi yang membaca kitab suci. Bante saya susah baca, saya lebih senang dengar kata Bante. Ya, bersyukurlah kalau Bante-nya benar. Ada tidak Bante yang tidak benar? Ada tidak? Hati-hati ya. Termasuk saya juga, saudara hati-hati. Kita kan baru kenal. Saya ngomong apa saudara perhatikan betul-betul. Jangan percaya begitu saja kata Bante. Karena ada ternyata Bante-Bante yang tidak benar. Saya pernah pergi ke satu daerah baru-baru ini, ya, ada umat datang cerita konsultasi Bante, anak saya ini suka berhalusinasi. Dia konsultasi dengan seorang biku, terus sama bikunya dikasih bacaan-bacaan, ya, dikasih mantra. Ya, mantranya sedikit ya bocorannya, rahasia ini ya. Mantranya Namo Sanghyang Nyiroro Kidul Ratu Mayang Sari. Ini dari Bante loh. Bante yang kasih. Bantenya juga bukan Bante yang baru, sudah tera. Hati-hati. Jangan percaya begitu saja dan menganggap apa yang dikatakan Bante benar. Kita harus hati-hati. Kalau kita mau meyakini sesuatu, yakinlah terhadap apa yang kita yakini, harus ada dasarnya. Ini penting. Pokoknya kata Bante pasti benar. Celaka orang seperti itu. Kalau seperti itu akan menimbulkan keyakinan yang membuta. Kalau sudah punya keyakinan yang membuta, orang tidak membuka ruang untuk menyelidiki. Ya, misalnya kita di rumah ada PRT, ya, pembantu rumah tangga yang dari kita kecil sudah ikut orang tua kita, rajin, jujur, sampai kita dewasa, ya, kita sudah percaya sekali orang ini jujur. Ada tidak keinginan untuk kita memuji? Misalnya coba saya taruh barang berharga, diambil tidak kira-kira? Ada tidak keinginan untuk memuji kalau kita sudah yakin sekali dia jujur? Tidak. Tentu tidak. Kenapa? Karena kita sudah menutup ruang untuk memuji. Oleh karena itu, keyakinan ini harus kita letakkan, harus ada dasarnya. Kalau tidak, keyakinan membuta. Jadi tidak heran kalau ada guru spiritual yang mempunyai banyak murid-murid, muridnya disuruh pasang bom di badan, kemudian kamu pergi ke sana, itu bom orang-orang, kalau kamu ngebom masuk surga misalnya, akan dilakukan. Luar biasa atau keyakinannya. Tapi apakah ini keyakinan yang benar? Keyakinan yang berdasar. Surga yang belum pernah lihat. Kalau memang surga itu indah, kenapa tidak guru dulu suruh maju? Nah, inilah kita harus mempunyai keyakinan yang mendasar. Ini saudara-saudara ada 13 orang mau di Wisuddhi. Mau ngapain di Wisuddhi? Untuk apa? Nah, ini harus
harus ada dasar. Pernah suatu ketika di satu wihara ada orang pasangan pria dan wanita datang. Bante, saya mau minta wisuti. Untuk apa minta wisuti? Saya langsung spontan, untuk apa minta wisuti? Gitu. Iya Bante, saya mau beragama Buddha. Wisuti sebentar, nggak sampai 1 jam, 5 menit juga nggak sampai kalau cuma wisuti. Tapi kenapa mau diwisuti? Harus ada dasarnya. Keyakinan yang baik, keyakinan yang ada dasarnya. Bagaimana kita tahu ajaran Buddha? Bagaimana kita bisa tahu ajaran Buddha? Harus belajar. Oke lah, dengar ceramah bante-bante. Tapi ingat, tidak semua bante juga benar. Ada bante yang tidak benar. Bagaimana kita cross check ajaran bante ini benar atau tidak benar? Baca kitab suci. Sekarang banyak kitab suci agama Buddha, ya Theravada, Tipitaka yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ngantuk Bante saya kalau baca kitab suci. Ya. Pokoknya kata Bante saja. Nanti Bantenya suruh ini suruh itu ikut. Seperti sapi yang dicocok hidungnya. Kamu ya nanti jam 12 mandi kembang ya 7 rupa ya ikut. Mungkin sebenarnya Bante-Bante nanti suatu saat mengajarkan hal-hal demikian. Dasarnya. Jadi kalau kita mau mengambil perlindungan kepada Buddha, kita harus tahu Buddha itu siapa. Saudara tahu tidak Buddha itu siapa? Kalau kita mau tahu satu ajaran, kita harus tahu siapa sih pembawa ajaran itu. Latar belakangnya seperti apa? Makanya sedikit banyak kita harus tahu riwayat hidup Buddha. Oh, Buddha ini ternyata seorang pangeran. Dan secara saintis, buktinya ada secara saintis. Para arkeolog di India sana sudah menunjukkan ya sisa-sisa di mana Buddha itu pernah ada. Kalau yang pernah ke India tahu. Oh, ternyata Buddha itu seorang pangeran, putra tunggal anak raja dari negeri Sakya. Kira-kira kalau dia putra tunggal anak raja, papanya atau mamanya meninggal 7 hari setelah melahirkan Buddha. Itu juga kita tahu dari cerita. Atau benar atau tidak, itu pokoknya kita tahu dulu dari cerita. Dari mana? Dari buku, membaca riwayat hidup Buddha. Kalau papanya raja, dia putra tunggal, kira-kira dikasih nggak jadi pertapa? Tidak dikasih, pasti. Misal anak laki satu-satunya tidak mungkin. Pak, saya mau jadi pertapa, gila sangat, nggak mungkin. Begitu dilahirkan pun pangeran kecil ini karena satu tradisi ya di India sana, orang itu diramalkan ini besarnya jadi apa. Di tempat kita juga kan ada tradisi ya, dihitung ya, hitung apa namanya, tungsu ya nama istilahnya. Ini bagaimana, nanti kira-kira apa. Begitu juga pangeran kecil yang diberi nama Siddhartha ini. Jadi, oh ini kata pertapa, diundang semua pertapa-pertapa yang ada di negeri itu yang punya kemampuan, yang terkenal. Semua pertapa kecuali satu orang mengatakan dia ini bisa jadi raja, penguasa, raja diraja, atau jadi pertapa, menjadi seorang Buddha. Tentu bapaknya tidak mau dia jadi seorang Buddha, jadi pertapa. Jadi gimana caranya supaya tidak jadi seorang pertapa? Buddha diberi segala kesenangan indria. Karena papanya setting dia untuk jadi raja. Mungkin nggak kalau kita punya anak, kita mau setting anak kita untuk jadi pemimpin, kita tidak sekolahkan? Tidak mungkin kan? Pasti papanya sekolahkan dia di sekolah yang biasa-biasa yang terbaik. Di sekolah yang terbaik. Kita pikir saja secara akal sehat sekarang. Bapak saya setting saya jadi raja, tidak mungkin anaknya disekolahkan di sekolah yang biasa-biasa. Di sekolah yang terbaik. Kemudian apakah hanya diajarkan oleh guru-guru yang biasa? Dipilih guru-guru yang terbaik. Kemudian apakah hanya belajar ilmu ekonomi? Apakah hanya belajar ilmu perdagangan?
Tentu semua ilmu dipelajari. Kenapa? Karena dia disetting jadi seorang pemimpin. Ilmu perang diajarkan, strategi diajarkan, pertanian diajarkan, ekonomi diajarkan. Jadi di dalam ajaran Buddha tidak heran kalau ajaran Buddha ini berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Kalau saudara membandingkan satu ajaran dan dengan ajaran-ajaran yang lain, ajaran Buddha ini berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena si pembawa ajarannya juga berbeda. Orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi, orang yang berpendidikan cenderung melakukan sesuatu itu lebih rasional. Betul tidak? Kalau orang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, dia cenderung berpikir sesuatu itu secara rasional, masuk akal. Bukannya sedikit-sedikit kepleset, ini disantet misalnya. Padahal dia tidak hati-hati, mungkin juga ada air yang tumpah. Tapi kalau orang di kampung sana sedikit-sedikit mistik, ini sakit perut, jangan-jangan guna-guna. Selalu begitu. Tapi kalau orang rasional, begitu dia sakit perut, dia berpikir, saya makan apa tadi ya, kok sakit perut? Betul tidak? Nah, oleh karena itulah ajaran Buddha ini berbeda. Jadi kalau kita ingin, saya ingin diwisudi, ngapain? Dasarnya apa? Pernah belajar tidak? Jangan sampai saya mau diwisudi, karena didorong-dorong tidak enak. Sama Rahma ini sudah dorong-dorong saya tidak enak. Ya, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Saya juga tidak perlu. Saya juga tidak pernah mengambil wisudi Pancasila begitu. Saya tidak pernah. Saya langsung sama Nera. Ya, jadi harus ada dasarnya. Kenapa? Jadi bagaimana supaya punya dasar? Keyakinan yang terbaik harus dipelajari dulu, pariyati. Ya, pariyati, belajar dulu ajaran Buddha. Benar tidak ajaran Buddha? Baca kitab sucinya, bantai-bantai ceramah, ya. Misalnya banyak, benar kan nih bantai-bantai ceramah ini? Kalau salah boleh dikasih tahu, kalau berani. Loh, kalau salah walaupun bantai-bantai harus kasih tahu. Mungkin saja beliau istilahnya khilaf, ya. Tetapi sih sejauh ini saya memperhatikan beliau tidak salah. Justru saya, kalau saya salah silakan, saudara boleh bantai ini salah sepertinya bantai ngomong, ya terima kasih. Ya, jadi pelajari dulu sebelum kita meletakkan keyakinan kita. Kalau kita langsung meletakkan keyakinan kita, langit dan bumi ini ciptaan Tuhan, dasarnya apa? Mana buktinya? Bagaimana cara membuktikannya? Ada nggak? Kalau tidak ada dasarnya, hanya sekedar membandingkan, ya, ini ada, pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada gunung kalau tidak ada yang menciptakan. Itu kan hanya, kalau ilmu Jawa itu gatung-gatung namanya, pencocoklogi. Apa benar gunung ciptaan Tuhan? Bagaimana membuktikannya? Tapi secara sains bukan ciptaan Tuhan, prosesnya sangat lama, sangat panjang. Tahun 18 sekian Gunung Krakatau sudah meletus, habis rata. Tidak ada yang namanya Krakatau. Tapi sekarang anak Krakatau muncul lagi. Dari tahun 18 sekian sampai 2024 berapa tahun? Butuh proses yang lama. Anak Krakatau ada sekarang. Kalau nggak percaya datang aja ke Selat Sunda. Ada. Siapa yang menciptakan? Alam, proses alam. Bagaimana bisa terjadi? Bisa dijelaskan secara sains. Perut bumi, inti bumi ini kan seperti bubur panas, magma. Ya. Namanya panas, dia pasti menekan ke atas. Dan bumi ini terdiri dari lempengan-lempengan. Kalau ditekan, dia kan naik. Kalau dia naik jadi gundukan, semakin lama semakin tinggi. Gundukan itu yang disebut sebagai gunung. Ini bisa dijelaskan secara logis. Oleh karena itu ajaran Buddha berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Jadi kalau kita mau meletakkan keyakinan kita kepada satu ajaran, apalagi ini berkaitan dengan pegangan hidup, diselidiki dulu. Jangan-jangan ini salah.
selidiki, benar tidak, masuk akal tidak. Kalau sudah diselidiki, sepertinya masuk akal, sepertinya benar setelah saya pelajari. Langkah kedua kita harus ambil yang namanya pariyati. Tadi pariyati itu belajar, sekarang pati-pati, praktekkan di dalam kehidupan kita. Gunakan teori yang kita ketahui di dalam kehidupan kita. Berdasarkan hasil praktek tersebutlah kita akan memperoleh yang namanya pengalaman. Oh, ini berkah dari Tuhan. Mana buktinya dari Tuhan? Kalau dia nggak kerja, apa tidak berkahnya? Sekarang saya ingin membuktikan kalau memang Tuhan itu memberikan berkah, saya berdoa saja, tidak usah bekerja, di kamar aja. Bisa datang? Tidak. Pokoknya saya kerja rajin, jujur, semangat, mengembangkan saya punya potensi, upgrade saya punya kualitas. Kesuksesan itu di depan mata, walaupun kita tidak berdoa. Jadi kalau kita berpikir secara logis, yang menyebabkan seseorang sukses ternyata usaha. Oh, ada beberapa tokoh menggabungkan pandangan ini, berdoa dan berusaha. Ya, pernah dengar nggak? Era Ora, berdoa dan berusaha. Sekarang kalau berdoanya dibuang, berusaha saja bisa sukses tidak? Sekarang kalau usahanya dibuang, berdoa saja bisa sukses tidak? Jadi yang lebih menentukan berdoa atau berusaha? Berusaha. Ini masuk akal. Kalau sudah masuk akal secara pikiran kita logis, praktekkan. Saya harus belajar sungguh-sungguh. Saya harus bekerja sungguh-sungguh, semangat, ulet, rajin, jujur. Maka akan memperoleh hasil yang namanya patibeka. Berdasarkan belajar pariyati, berdasarkan praktek pati-pati, setelah kita praktek kita memperoleh hasil, itu namanya patibeka. Pada titik inilah keyakinan kita bisa letakkan. Jangan belum apa-apa lihat teh manis di gelas, ini manis loh, oh iya teh manis, belum dicicip, setidak-tidaknya kita harus cicip. Oh iya manis, ini cicip belum, kita bilang sudah manis. Itu kan kepercayaan membuta. Oh kalau ikut ajaran Buddha, saudara-saudara masuk surga, percayalah, terus percaya gitu. Bagaimana cara membuktikannya? Kan nggak ada caranya, termasuk ajaran Buddha juga. Tetapi di dalam ajaran Buddha, ya ini saya bicara agak sedikit terbuka saja ya. Surga mau ada mau tidak ada nggak penting, nggak penting. Jadi kalau yang mau Wisuddhi Upasaka Upasika ini harapkan surga, mending ke sebelah aja. Katanya langsung disetempel. Ada juga yang sudah dicatat katanya namanya. Tapi kalau di dalam ajaran Buddha, surga ada atau tidak ada itu tidak penting. Anggap saja surga tidak ada. Apa kita tidak penting berbuat baik? Anggap saja surga tidak ada. Apa berbuat baik itu tercela? Apa berbuat baik itu tidak berguna? Tetap berbuat baik itu dipuji oleh bijaksana. Anggap neraka tidak ada. Apa kita mau sebebas-bebas kita? Apa itu bahasa Palembangnya? Ladas. Selamat kau dewek. Apa tuh? Ladas, bebas, terserah, nggak ada neraka. Apa boleh kita melakukan kejahatan? Tetap tidak boleh, toh. Kenapa? Karena perbuatan jahat itu tercela. Sementara orang-orang di luar sana ikut saya nanti masuk surga. Gitu. Yang ngomong aja belum pernah lihat surga. Besok-besok kalau ada yang bilang begitu, coba kamu pergi duluan dah. Mau nggak dia pergi duluan? Nah, kita sebagai umat Buddha jangan lupa kita harus belajar. Kalau masuk akal dipraktekkan, kalau setelah kita praktekkan kita peroleh hasil, berdasarkan itulah kita meletakkan keyakinan.
Kalau saudara membaca suta-suta ya dalam kitab suci Tipitaka, biasanya tidak ada umat orang datang mengunjungi Buddha, mati saya berlindung kepada Buddha, tidak ada. Sebelum Sang Buddha membabarkan Dhamma, ada tidak Rama? Buddha ada di Sawati, itu sekerumunan orang datang, Bante saya berlindung kepada Bante, tidak ada. Ketika orang tahu Buddha ada di satu tempat, sekerumunan orang datang. Setelah datang, Buddha menyampaikan ajaran. Setelah Buddha menyampaikan ajaran, mereka memperhatikan sungguh-sungguh, mendengarkan sungguh-sungguh. Masuk akal, ini benar, ini cocok dengan pengalaman hidup saya. Pada momen itulah dia bisa mengambil, saya berlindung kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha. Nah, yang mau pasudi Upasaka Upasika ini, yang mau wisuda sudah belajar belum? Apalagi ini banyak anak-anak muda. Nah, saya wisudi Upasaka Upasika, nanti giliran pindah kuliah ke luar daerah, jatuh cinta dengan lain keyakinan, pindah agamanya dijual, ditukar cinta. Nanti kalau sudah jadi ternyata tidak sesuai bayangan, nyesal. Nah ini. Jadi kalau kita punya keyakinan yang kuat, Buddha, Dhamma, dan Sangha ini sebagai pelindung saya tidak mau pindah yang lain. Yang lain tawarkan surga. Kalau kita belajar, kita ngerti surga kita lebih banyak. Ajaran Buddha surganya bukan 1, 26 tingkat alam surga, alam kebahagiaan, 26 tingkat. Ini kalau cuma 1 botol dijejer, saudara lempar gelang supaya masuk ke leher botol. Botolnya 1 susah nggak? Susah kan? Tapi kalau 26 botolnya dijejer, kemungkinannya lebih besar tidak? Kenapa di ajaran Buddha surganya banyak? Neraka juga banyak, bukan cuma 1. Kenapa? Berbeda-beda tingkatannya, semakin tinggi semakin kebahagiaannya semakin banyak. Kenapa berbeda-beda? Karena perbuatan setiap orang juga berbeda-beda. Kalau misalnya Rama ini orang baik, perbuatannya 80 kilo ibaratnya kalau bisa ditimbang. Bapak ini kelihatannya kurang baik, 70 kilo misalnya, tapi baik sebetulnya. Saya lah yang kurang baik lah, 60 kilo. Ya. Yang satu lagi beratnya cuma 59 kilo. Terus dihargain sama, masuk ke surga yang sama, rugi nggak yang 90 kilo? Capek-capek saya ngumpulin pahala 90 kilo, masuk surga yang sama. Iya kan? Nah, inilah kenapa di dalam ajaran Buddha alam-alam kebahagiaan itu banyak. Kalau 90 kilo, tentu dia layak tinggal di surga yang lebih tinggi. Dan di dalam ajaran Buddha surga bukan tujuan, cuma tempat liburan. Saudara harus tahu. Kenapa? Karena alam surga juga tidak kekal. Jadi kalau ada yang mau diwisudi Upasaka Upasika pengen masuk surga, ya ada lagi yang lebih tinggi dari surga. Surga tempat liburan. Kalau duitnya banyak, bisa liburan ke Bali, nginap di hotel bintang 5. Kalau duitnya kurang, nginap di hotel bintang 4 atau bintang 3. Kalau duitnya pas-pas, nginap di losmen. Fasilitasnya sama tidak? Kesenangannya sama tidak? Pasti beda. Itulah kira-kira perbandingan. Dan kalau dipikir secara logis masuk akal juga ya. Gitu. Tapi apa benar surga itu ada begitu? Kita juga tidak bisa lihat. Kalau mau lihat belajar meditasi sungguh-sungguh, punya dewa mata dewa bisa lihat surga. Tapi kalau mau meditasi sungguh-sungguh, duduk sebentar aja sudah pengen bangun, ya anggap saja surga tidak ada. Sang Buddha katakan, ini Buddha sendiri yang bilang dalam kitab. Seandainya surga tidak ada, apakah perbuatan baik itu tidak berguna? Tidak, perbuatan baik itu tetap dipuji para bijaksana. Seandainya neraka tidak ada, apakah perbuatan buruk itu boleh dilakukan? Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena perbuatan buruk itu tercela. Dan celakalah orang kalau ternyata betul-betul ada neraka, dia sudah banyak berbuat baik.
berbuat buruk di kehidupan di dunia dicela, setelah kematian masuk ke alam penderitaan. Nah ini kita harus tahu. Jadi jangan sampai nanti sudah ngambil wisudi pasaka upasika, karena saya lihat ini banyak yang muda-muda juga. Ya. Nanti gara-gara satu kantong cinta, agamanya keyakinannya kepada Tiratana dilelang begitu saja. Berarti tidak ada dasar keyakinannya. Justru kalau kita sudah punya keyakinan yang kuat kepada Tiratana, kalau kita punya pasangan yang berbeda keyakinan, boleh tidak? Boleh saja. Itu kesempatan untuk memuji pasangan saudara. Benar-benar cinta tidak dia dengan saya? Kalau dia cinta, dia pasti akan memberikan segalanya. Betul tidak? Demi kamu gunung akan kudaki, lautan ku seberangi, kan gitu katanya. Masa diajak ke wihara saja tidak mau? Itu kan berarti ngomong besar. Kalau dia bilang demi kamu gunung akan ku seberangi, coba suruh naik gunung Dempo. Banyak harimau di sana. Berani kan? Nah ini kita harus mengerti apa itu yang Buddha ajarkan. Jadi semua agama baik, Bante. Saya sering mendengar orang tua bilang begitu. Semua agama kan baik, Bante, ngajarkan kebaikan. Betul, tidak salah. Semua agama baik, mengajarkan kebaikan. Jangan mencuri, ya kan? Jangan berbohong. Semua agama mengajarkan hal yang sama, betul. Semua agama sama pada tingkatan yang dasar. Tetapi pada tingkatan yang lebih tinggi, agama Buddha berbeda dengan yang lain. Jadi saudara harus tahu, di mana letak perbedaan ajaran Buddha dengan yang lain? Sang Buddha melihat dengan kebijaksanaan beliau bahwa orang berbuat jahat, orang berbuat baik, bukan orang berbuat jahat itu dibisiki setan. Orang berbuat jahat karena pikirannya yang tidak bersih. Pikirannya ada keserakahan, ada kebencian, ada kebodohan batin. Kalau ada keserakahan, lihat barang orang, dia kepengen ambil. Bukan karena dibisiki setan. Kalau yang lain mungkin berpikir ini godaan setan, digoda setan. Kalau memang setan yang menggoda, jangan disalahin orangnya, setan yang dipenjara. Iya kan? Sang Buddha melihat pada tingkatan ini sudah berbeda. Kalau tingkatan dasar memang betul sama. Sababa pasa akarana kusala supasa muda. Jangan berbuat yang papa, yang merugikan, yang buruk. Berbuatlah yang kusala, yang baik. Semua ajaran sama. Tetapi kalau tingkat yang lebih tinggi, sucikan hati dan pikiran, hanya Buddha yang mengajarkan. Kenapa? Karena perbuatan baik maupun buruk berasal dari pikiran kita sendiri. Nah ini kita juga harus mengerti. Apakah benar yang Sang Buddha sampaikan ini? Buktikan. Kalau kita sudah menggunakan ajaran Buddha ini dalam kehidupan kita, berdasarkan pengalaman tersebut kita akan tahu. Nah pengalaman-pengalaman yang kita alami ini akan menumbuhkan keyakinan. Keyakinan yang berakar, yang punya dasar, ini keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Inilah keyakinan yang kokoh, disebut sebagai akarawati sada, keyakinan yang berdasar. Ya, jadi kalau mau ambil wisudi upasaka upasika, belajar dulu. Ya, belajar dulu. Ya, belajar sama Rama, belajar sama Ramani. Apa sih Buddha itu? Dhamma itu apa? Belajar. Kalau kita sudah mengambil perlindungan kepada Buddha, Buddhang saranang gacchami, aku berlindung kepada Buddha. Dhammang saranang gacchami, aku berlindung kepada Dhamma. Sanghang saranang gacchami, aku berlindung kepada Sangha. Bahkan bukan cuma satu kali kita ngomong, untuk ditegaskan lagi. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya berlindung kepada Sangha. Bukan hanya 2 kali, 3 kali bahkan. Kalau kita sudah mengambil perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, jangan berlindung kepada yang mukmin. Saya banyak menemukan juga beberapa biku dari luar negeri sana, pasang ini ya, ini buat masjid hantu katanya.
ada kertas, pakai tulisan-tulisan. Ini tetap di depan toko ya, nanti biar ramai. Pakai ini ya, nanti ini biar apa melindungi, biar selamat. Cocok nggak kalau kita sudah mengambil perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Cocok tidak? Kalau orang masih pakai jimat untuk keluar pakai jimat, artinya apa? Tidak percaya diri. Saya mesti pasang susuk nih biar ini, gitu. Berarti kenapa? Kurang percaya diri. Kalau orang kurang percaya diri, bisa nggak kita katakan orang ini punya keyakinan yang kokoh? Tidak bisa. Kalau dia punya keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan kokoh, tidak perlu dia pakai ini jimat itu. Ya. Oh, saya pakai liontin, pakai ini gambar Buddha. Boleh tidak? Boleh saja. Sebagai apa? Sebagai pengingat. Kalau saya ingat ini, saya ingat Buddha. Kalau saya ingat Buddha, saya ingat Dhamma. Kalau saya ingat Dhamma, saya ingat Sangha. Ingat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha memberikan saya ketenangan, memberikan saya kepercayaan diri. Boleh saja. Ada di buku Parita Biru, ya kan? Kalau muncul ketakutan, ingatlah kepada Buddha. Kan ada ya Romanya. Kalau tidak ingat Buddha, ingat Dhamma. Kalau tidak ingat Dhamma, ingat Sangha. Kalau tidak ingat Buddha, Dhamma, dan Sangha, lari saja. Masa iya umat Buddha tidak ingat Buddha, Dhamma, Sangha? Iya kan, keterlaluan umat Buddha yang seperti itu. Ya. Jadi saya misalnya di hutan di mana katanya angker, ini ada binatang buas begini begitu. Ya, kalau muncul ketakutan saya ingat Buddha. Saya ingat Buddha bukan berarti Buddha jaga saya. Tenang aja, di Ratano saya jaga. Itu pandangan salah. Saya ingat Buddha, saya ingat, oh Buddha juga dulu pergi ke hutan berlatih sungguh-sungguh. Saya juga, saya pergi ke sini bukan cari jimat, saya mau berlatih. Jadi ingat kepada Buddha, ingat kepada ajarannya. Kalau ingat kepada ajarannya, tentu kita harus menggunakan ajaran itu sebagai tuntunan hidup. Kalau kita sudah mengambil ajaran itu sebagai tuntunan hidup, maka praktek yang kita lakukan akan memperoleh hasil. Nah, inilah keyakinan yang ada dasar. Jadi, siapa umat Buddha? Belum tentu orang yang pergi ke wihara bisa dikatakan dia umat Buddha. Ada yang sekedar pergi ke wihara hanya untuk upacara pernikahan. Ada yang sekedar pergi ke wihara karena disuruh-suruh orang tuanya mungkin. Dia tidak punya keyakinan, tidak ada dasar. Ada yang pergi ke wihara, ya mungkin cari ke yang lain-lain lagi. Apakah umat Buddha yang KTP agamanya Buddha? Itu lagi, banyak orang KTP agamanya Buddha juga tidak tahu Buddha siapa. Gitu. Jadi orang yang beragama Buddha, yang mengambil perlindungan secara sukarela kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan dia mengerti Buddha itu siapa, Dhamma itu apa, dan Sangha itu siapa. Orang yang sudah memahami ini, kemudian dia memahami itu, dia mengikuti ajaran Buddha yaitu Dhamma sebagai tuntunan hidup dia, orang inilah umat Buddha. Kalau Buddha bilang misalnya setiap uposatha cobalah belajar berlatih atas sila, praktek tidak saudara? Kalau punya keyakinan kepada Buddha, kira-kira diikuti tidak nasihat Buddha? Diikuti. Misalnya ada ini anak-anak muda ngefans berat dengan artis Korea misalnya. Artis Korea rambutnya dicat warna coklat, dia juga akan ikut cat warna coklat. Pakai baju apa dia ikut? Kenapa? Dia ngefans berat kan? Kalau kita mempunyai keyakinan yang kokoh kepada Buddha, Buddha bilang jangan jatah rupana jatah patigahana misalnya, tidak boleh terima emas dan perak. Terus apa dia terima? Tentu dia tidak akan terima. Misalnya, wahai rumah tangga uposatha, cobalah berlatih atas sila. Kalau dia punya keyakinan yang kokoh, dia akan ikuti. Dan sekarang belakangan ini banyak secara kesehatan, puasa bagus katanya, intermittent fasting atau apa istilahnya,
Uposatha dulu sudah diajarkan lewat tengah hari tidak makan. Ternyata bagus. Saya ada baca lagi seorang profesor dari Jepang dapat hadiah Nobel, ya dia menganjurkan untuk membuat tubuh kita dalam waktu-waktu tertentu puasa. Kenapa? Puasa itu nanti sel-sel yang mati itu dimakan sama sel sendiri. Sel-sel kanker itu bisa dimakan. Siapa nama profesornya saya lupa. Zaman Buddha sudah diajarkan, ya, di zaman Buddha lewat tengah hari tidak makan. Mumpung tidak ada orang, saya lapar, saya makan aja lah. Siapa yang tahu? Tuhan juga tidak tahu. Kalau dia melakukan hal seperti itu, berarti dia tidak punya keyakinan kepada Buddha. Jadi kenapa para biku tidak makan lewat tengah hari? Karena punya keyakinan kepada Buddha. Buddha menganjurkan untuk tidak makan lewat tengah hari. Lewat jam 12 sudah makan, sudah selesai, bebas. Kalau saudara-saudara kan belum bebas. Habis ini kan masih kepikir mau makan apa kan? Kami sudah bebas. Jadi kalau praktek sesuai ajaran Buddha, bebas, enak. Jangan menikah, tidak bebas. Buddha katakan ikutlah pabajita. Nah, tidak menikah, bebas. Kalau kami mau pergi kemana, pergi aja. Mau pulang jam berapa ya terserah, nggak ada yang nunggu di rumah. Bebas kan? Coba kalau berumah tangga, Rama coba jangan pulang malam, pasti diteleponin. Nggak bebas. Jadi kalau mengikuti ajaran Buddha, ini akan menuntut kita ke kebebasan. Kebebasan dari rasa khawatir, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari penderitaan. Tapi jangan percaya, ini cuma omongan saya. Ya, saudara buktikan di dalam kehidupan saudara sendiri. Belajar untuk tidak melekat, belajar berdana. Ini kan Buddha ajarkan berdana kan? Dana sila bawana kan saya Buddha ajarkan. Punya Ciriawatu, berdana menjalankan sila. Saya nggak tahu banyak teori Bante, saya kalau baca pening kepala saya. Tapi saya tahu dana sila bawana itu aja dipraktekkan. Gemar berdana. Mau mencuri barang orang, saya berpantang mencuri. Mau bohong, saya berpantang berbohong. Sila dipraktikkan sungguh-sungguh. Nanti akan memperoleh hasil, patibeda. Berdasarkan hasil itulah saudara mengatakan benar atau tidak. Hanya orang-orang yang gemar berdana tahu bahagianya berdana itu seperti apa. Hanya orang-orang yang menjalankan sila tahu bahagianya menjalankan sila itu seperti apa. Kalau tidak pernah berdana, bagaimana bisa tahu bahagianya berdana? Nah, kalau kita sudah berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, hal-hal yang lain selain itu kita tinggalkan. Termasuk jimat-jimat, dia toko ramai, pergi ke sana, pergi ke sini. Itu semua kita tinggalkan. Kenapa? Itu kemelekatan baru. Kalau kita mengambil Buddha, Dhamma dan Sangha sebagai tuntunan hidup kita, justru Buddha, Dhamma dan Sangha ini mengajarkan satu hal, yaitu apa? Kebebasan dari kemelekatan. Kalau harus ada ini, harus ada itu kan kemelekatan baru. Sembahyang hionya harus 3. Ini kebetulan habis lagi tinggal 2. Gimana sih? Itu kemelekatan baru lagi yang menyebabkan penderitaan. Diterimakah ini? Seperti ruangan begini, ya. Bahkan hio besar-besar, hionya sebegini. Ya. Setelah 1 tahun kemudian kena lung cancer semua. Kita harus bijaksana. Ya. Apakah puja kepada Buddha harus pakai hio? Tidak. Kalau mau puja kepada Buddha, yang Buddha katakan di dalam Mahaparinibbana Sutta, praktekkan apa yang Buddha ajarkan. Buddha mengajarkan Pancasila, praktekkan. Itu yang namanya pati-pati puja. Ya. Inilah puja yang lebih tinggi kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha. Ya. Jadi kita sebagai umat Buddha, kita harus tahu siapa Buddha, apa ajaran Buddha. Setelah kita tahu, jangan berhenti di situ, praktekkan. Banyak orang bertahun-tahun ke wihara, kok penderitanya tidak kurang-kurang. Obatnya belum dimakan. Kalau obatnya dimakan, sakitnya pasti berkurang. Percaya. Obatnya dimakan, sakitnya berkurang. Kalau ini sakit nggak kurang-kurang, pastilah obatnya belum dimakan. Betul tidak? Buddha hanya kasih resep. Kita yang sudah
dapat resep ya tebuslah obatnya. Sudah dapat obatnya makanlah, baru sembuh penyakitnya. Nah, ini ajaran Buddha. Nggak enaknya ajaran Buddha. Nggak ada penyelamat, penolong. Ya. Buddha juga tidak memberi jaminan saudara-saudara masuk surga. Yang bisa memberi jaminan hanya satu orang, diri sendiri. Artinya apa? Perbuatan kita sendiri. Perbuatan kita sendiri yang memberi jaminan kita ini masuk surga atau masuk neraka. Gampang kan? Mau masuk surga tidak? Tidak gratis. Enak saja mau masuk surga cuma berdoa kepada Buddha. Ya, jadi seperti itu harus dipahami, harus dimengerti. Kalau kita sudah mengerti, sudah memahami, maka kita tidak lagi mengambil perlindungan yang lain. Berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dhamma, berlindung kepada Sangha. Apakah harus sembahyang tiap hari, harus begini? Tidak ada harus dalam ajaran Buddha. Boleh nggak bantu saya mencuri? Boleh. Tapi ingat, setiap perbuatan ada konsekuensinya. Siapa yang nanggung? Diri sendiri. Kalau mau bahagia, hindari perbuatan jahat. Hindari. Kalau mau bahagia, banyak berbuat baik. Ini Buddha sampaikan. Inilah bedanya ajaran Buddha dengan ajaran yang lain. Di dalam ajaran Buddha kalau bisa dibilang tidak ada aturan. Harus ini, harus itu. Kalau tidak dilaksanakan masuk neraka, dapat laknat. Kalau dilaksanakan dapat pahala. Tidak ada aturan-aturan seperti itu. Kenapa? Buddha menganggap kita ini sudah dewasa. Beda dewasa dengan anak-anak apa? Orang dewasa bisa berpikir. Betul tidak? Orang dewasa bisa berpikir. Kalau anak-anak, awas kau, jangan keluar malam-malam kau. Dicekik antum misalnya, ditakut-takutin. Dulu zaman kita kecil kan begitu. Zaman saya kecil, jangan keluar makin-makin, disembunyiin antum. Itu. Zaman kecil. Kalau zaman sekarang kita ngomong begitu, langsung disebut mitos. Anak sekarang pintar-pintar, ya. Kalau kita sudah dewasa dikasih tahu, jangan mencuri. Kenapa? Kalau kamu mencuri, orang tidak percaya kepada kamu. Orang tidak percaya kepada kamu. Kalau kamu melanggar sila, orang tidak percaya kepada kamu. Kamu susah mencari rezeki. Gimana bisa bisnis kalau orang tidak percaya? Inilah orang dewasa dikasih tahu. Buat ini akibatnya ini dikasih tahu. Ini ajaran Buddha, ya. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara kesempatan malam ini. Ya. Di antara 13 orang ini kalau mau mundur silakan. Kalau mau terus kita lanjutkan setelah acara ini, ya. Saya ucapkan terima kasih. Anumodana, sabisata bawang kita, semoga semua hidup berbahagia.